Kalau kita ditanya, siapakah Rasulullah SAW bagi kita? Apakah dia hanya tokoh sejarah, atau nama yang kita baca dalam salawat sehari-hari kita, atau dia adalah utusan Allah yang memberikan peran yang sangat besar dalam kehidupan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah Rasulullah? Allah SWT berfirman, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Rasulullah SAW adalah manusia seperti kita. Ana basyarum mislukum. Hanya bedanya adalah bahwa Rasulullah yuha ilayya, diwahyukan Allah kepadanya. Karena itu ketika bicara tentang Rasulullah, kita tidak hanya bicara tentang seorang tokoh yang ada dalam sejarah. Dan inilah kesalahan kita biasanya kalau belajar sejarah. Kita hanya mengenal nama, tempat, tanggal lahir semata. Padahal ada yang lebih penting dari itu, yaitu perannya, kontribusinya, serta efek dari kehidupan tokoh tersebut sampai hari ini. Karena itu kalau kita bicara tentang Rasulullah, sekali lagi jangan hanya berhenti pada mengenal Rasulullah, biodata Nabi, kurikulum vitae-nya saja. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Apa itu? Qudwa fit tatbiq risalah. Memberikan teladan, mengambil keteladanan dari kehidupan Rasulullah SAW, sebagaimana firman Allah SWT, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan ini penting, pentingnya kita mengenal Rasulullah. Mengapa? Pepatah lama mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Bagaimana mungkin kita bisa menyayangi Rasulullah, mencintai Rasulullah, dan meneladani Rasulullah kalau kenal saja tidak? Karena itu, ma'rifat Rasul, mengenal Rasul, ini betul-betul sangat penting, dan dia akan mengubah prinsip dan idealisme kita dalam keseharian kita. Orang yang mengenal Rasulullah, maka akan menjadikan Nabi sebagai idola dalam kesehariannya. Orang yang mengenal Rasulullah akan menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupannya. Sekali lagi, teladan bukan hanya dalam ibadah, bukan hanya dalam berperang, tapi dalam semua aspek kehidupan kita. Dan disinilah menariknya Rasulullah. Usia Rasulullah memang pendek, 63 tahun saja. Namun, sekali lagi keteladanan beliau sangat panjang. Bahkan kalau kita bandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya, yang usianya relatif sangat panjang, namun keteladanan Rasulullah jauh lebih banyak daripada mereka. Kita mungkin kesulitan mencari keteladanan dari Nabi Nuh alaihissalam dari aspek bagaimana beliau berbisnis. Karena Nabi Nuh tidak berbisnis. Kita juga mungkin sulit mencari keteladanan dari Nabi Ibrahim bagaimana memimpin pasukan perang. Karena Nabi Ibrahim tidak pernah memimpin pasukan perang. Kita mungkin agak sulit mencari keteladanan dari Nabi Isa tentang bagaimana kita mendidik anak-anak, mendidik keluarga. Karena Nabi Isa sangat sedikit referensinya tentang bagaimana beliau berkeluarga. Tapi semua itu kita temukan dalam diri Rasulullah SAW. Kita bisa belajar berbisnis dari beliau, kita bisa belajar menjadi seorang negarawan dari Rasulullah, dan kita juga bisa belajar mengatur keluarga dari Rasulullah SAW. Usia baginda Rasulullah SAW memang pendek, namun efeknya dalam kehidupan manusia sangatlah panjang. Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya bukan hanya untuk para sahabat Nabi pada waktu itu, tapi untuk kita semua hari ini. Karena itu yang dimaksud dengan meneladani kehidupan baginda Rasul SAW bukan hanya dalam konteks kehidupan beliau pada waktu itu, tapi juga untuk masa kita hari ini. Kehidupan dunia hari ini begitu kompleks dan banyak sekali hal-hal baru. Namun semua itu kita temukan dalam diri baginda Rasul SAW dalam kehidupan beliau yang hanya sebentar itu. Misalnya kita yang berkecimpung dalam dunia bisnis, ada contoh dari Rasulullah SAW. Beliau seorang pengusaha yang menggeluti dunia bisnis bahkan lebih lama daripada beliau menjadi Nabi. Sejarah mencatat Rasulullah SAW menikmati atau kemudian menggeluti dunia bisnis dari usia 12 tahun sampai usia 37 tahun. 25 tahun Nabi berbisnis. Dan menjadi Rasul hanya usia 40 sampai usia 63 tahun. Demikian juga misalnya kalau kita pengen belajar bagaimana Rasulullah SAW menjadi seorang negarawan, sebagai seorang kepala negara. Ini juga kita temukan dalam kehidupan Rasulullah, khususnya ketika beliau berada di Madinah Al-Munawwarah. Kita bisa menelisik kehidupan Nabi, bagaimana Rasulullah meletakkan pondasi Madinah pada waktu itu. Dimulai dari membangun masjid, menyatukan umat, basis sosial, Ansor, Muhajirin disatukan dalam ikatan ukhuwah yang sangat erat. Nabi juga membangkitkan dan menguasai ekonomi umat yang sebelumnya dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Maka di Madinah muncullah pasar besar Rasulullah yang dikendalikan oleh Rasulullah dan para sahabat. Dari aspek yang lain, misalnya Rasulullah membuat undang-undang yang kita kenal dengan Mitsaqul Madinah atau Sahiful Madinah, piagam Madinah, yang mengikat peraturan-peraturan bukan hanya untuk umat Islam tapi juga seluruh penduduk Madinah pada itu. Dan jangan
lupa ya, satu hal penting juga, Rasulullah SAW ya, membuat angkatan perang, membentuk angkatan militer untuk pertahankan Madinah pada itu. Sehingga dalam kurunnya 2 periode saja, barangkali ya, 10 tahun berada di Madinah, Rasulullah telah meletakkan pondasi sebuah negara yang sangat besar yang kelak menjadi peradaban dunia pada masa-masa berikutnya. Dari sisi yang lain, misalnya dari aspek dakwah juga demikian. Dan ini penting bagi kita, risalah dakwah, bahwa dakwah ya bukan hanya tugas para nabi, bukan hanya tugas Rasulullah saja, tapi tugas kita semua. Kita diperintahkan untuk meneladani Rasulnya dari aspek ini. Sebagai kader dakwah, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, apapun jabatan kita, maka ruh dakwah itu harus menjadi spirit bagi kita. Jadilah seorang dai, apapun profesi Anda. Ya, sebagai pedagang, jadilah seorang dai yang mengajarkan bagaimana berbisnis yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sebagai seorang guru, maka jadilah guru yang bisa menjadi teladan bagi para santri, para muridnya, ya, para mahasiswanya. Sebagai seorang politikus, ya, Nabi juga berkecimpung di dunia politik bersama dengan para sahabat. Jadilah ya, para politikus yang bersih, para politikus yang jauh dari karakter-karakter yang tidak sesuai dengan Islam. Ya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Rasulullah memang pendek usianya, tapi keteladanan beliau sangat luar biasa. Dan itulah inti terpenting dari kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur ya, bahwa Rasulullah adalah sosok yang paling banyak ditulis oleh umat manusia. Biografinya, telah hidupnya dari generasi ke generasi. Karena itu ya, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah tokoh yang paling viral sedunia, tokoh yang paling populer sedunia, ditulis oleh internal umat Islam sendiri, bahkan eksternal umat-umat yang lainnya. Kita bisa mengenal Rasulullah lewat tulisan-tulisan para ulama dulu. Kita bisa mengenal Rasulullah lewat telaah-telaah ceramah-ceramah para ustadz. Kita bisa mengenal Rasulullah lewat kajian-kajian yang dilaksanakan oleh para guru-guru kita. Ya. Karena itu sekali lagi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengenal Rasulullah. Semakin kita kenal Rasulullah, maka akan semakin cinta kita kepada beliau, dan semakin besar cinta kita kepada Rasulullah, maka akan semakin kuat kita untuk meneladani kehidupan Rasulullah, dan semakin besar keinginan kita untuk meneladani beliau. Itu artinya apa? Kita semakin ya, berniat untuk mengembangkan risalahnya dan kemudian membumikannya dalam kehidupan hari ini. Anda punya komentar? Silakan tulis di kolom berikut.